أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم وارحمنا بهم. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Topik menarik lain yang masih berkenaan dengan sejarah pertumbuhan mazhab Syiah ialah tuduhan yang mengatakan bahwa mazhab Syiah berasal atau banyak terpengaruh oleh kebudayaan Persia atau Iran yang merupakan sumber agama Majusi. Gitu ya. Pengaruh-pengaruh ini datang baik dari peristiwa-peristiwa politik maupun masalah-masalah sosial dan kebudayaan. Saya tidak akan membahas masalah ini panjang lebar. Sama halnya dengan tuduhan bahwa mazhab Syiah berasal dari Abdullah bin Sabah, Yahudi. Maka tuduhan bahwa Syiah berasal dari Persia yang Majusi ini sama mudahnya ya untuk membantahnya. Kita balik bertanya kepada orang-orang itu ya, bahwa ajaran Majusi itu apa saja, dan ajaran Syiah Imamiyah itu apa? Lalu yang manakah ajaran Syiah ya, yang dikatakan sebagai berasal atau merupakan terpengaruh gitu ya dari ajaran Majusi itu? Ya, mereka tidak akan bisa menjelaskan hal ini kecuali dengan menyampaikan tuduhan-tuduhan bohong yang semua itu jelas sekali bagi kita semua. Ya, nah sekarang kita lihat saja ya bagaimana mungkin dikatakan bahwa mazhab Syiah Imamiyah berasal atau banyak gitu terpengaruh oleh kebudayaan Persia, sedangkan semua imam mazhab Syiah ini ya jelas-jelas berasal dari Arab. Para imam Syiah yang berjumlah 12 orang itu, mulai dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam hingga Imam Muhammad bin Hasan, yaitu Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, para penerus tugas risalah dan pengemban amanat penjagaan keutuhan ajaran agama ini, tak lain adalah para pemimpin Arab yang datang dari keluarga yang paling mulia dan terhormat di antara semua keluarga Arab, yaitu keluarga Hashim bin Abdi Manaf. Ya, sehingga tidak perlu lagi kami berpanjang lebar membahas masalah ini. Setelah mereka itu terdapat pula para tokoh pertama penyebar ilmu Ahlul Bait ke seantero penjuru dunia, dimulai dari para pemuka dan tokoh ulama yang muncul dari pusat-pusat pendidikan yang dikelola dan diasuh oleh Muhammad Baqir dan Imam Ja'far Shadiq alaihi wassalam. Di antara nama-nama mereka yang dapat kami sebutkan sebagian kecil saja ya ialah Abban bin Taghlib bin Rabah al-Kindi. Demikian pula dari suku Alu A'yan, suku Alu Hayyan at-Taghlibi, Alu Atiyah, Bani Darraj, dan lain-lain. Setelah itu generasi berikutnya seperti Syekh Mufid, Muhammad bin Nu'man, Syarif Al-Murtada Alamul Huda, Ali bin Abil Husain, Allama Al-Hilli, Jamaluddin Al-Hasan bin Yusuf bin Al-Mutahhar, Abdul Aziz bin Nihrir Al-Barraj, Jamaluddin Ahmad bin Musa bin Tawus, keluarga Al-Tawus, Muhammad bin Ahmad bin Idris Al-Ajali, Nazmuddin Ja'far bin Al-Hasan Al-Hudhali yang dikenal dengan nama Al-Muhaqqiq, Jamaluddin Al-Miqdad bin Abdullah As-Suyuri, Al-Syahid Al-Awwal Muhammad bin Makki, Al-Syahid Al-Thani Zainuddin Al-Amili, dan berbagai tokoh lain yang segenerasi dengan mereka, semuanya datang dari keluarga Arab murni. Adapun para penulis kitab-kitab utama Syiah, kitab-kitab rujukan pertama Syiah yang 4 itu, mereka itu adalah Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini, penulis kitab Al-Kafi,
Muhammad bin Ali bin Al-Husain, dikenal dengan nama Ibnu Babawayh Al-Qummi, penulis kitab Man La Yahduruhul Faqih. Muhammad bin Al-Hasan bin Ali, dikenal dengan nama Syekh Tusi, penulis dua kitab At-Tahdzib dan Al-Istibsar. Mereka itu semua diyakini sebagai orang-orang Arab, dan tidak ada satupun catatan yang kami temukan yang mengatakan bahwa mereka itu bukan Arab. Yang demikian itu dapat dilihat dalam kitab-kitab biografi para tokoh Syiah yang ditulis oleh ulama Syiah atau selain Syiah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tentu saja pada dasarnya kami bukan orang yang suka memandang orang lain, siapapun dia itu, berdasarkan segala macam warna kulit, bahasa, bangsa, ras, golongan, dan sebagainya. Akan tetapi keadaan memaksa kami untuk kadang-kadang berbicara tentang hal-hal seperti itu. Kali ini kita telah berbicara ya tentang tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap Syiah, yaitu tuduhan yang mengatakan bahwa ajaran Syiah berasal dari Persia dan banyak terpengaruh dari kebudayaan Persia. Kami menolak tuduhan tersebut dan kami buktikan bahwa para pemimpin Syiah dan tokoh-tokoh utama mazhab ini adalah orang-orang Arab yang sangat dihormati. Kami katakan semua itu bukan berarti kami tidak menyukai dan memandang rendah bangsa dan kebudayaan Persia atau apa saja selain Arab. Akan tetapi itu semua adalah dalam rangka mengungkapkan fakta dan kenyataan yang ada. Artinya, jika fakta menunjukkan bahwa ajaran Syiah memang berasal dari Persia, maka kami tentu akan membela dan mengatakan yang demikian itu. Karena yang penting dari kami adalah kenyataan. Dan kami bukan menolak atau menerima suatu ajaran dengan melihat asal ajaran tersebut. Tidak mungkin kami menolak suatu ajaran hanya karena ajaran itu datang dari Persia atau selain Persia. Demikian pula tidak mungkin kami menerima suatu ajaran hanya karena ia datang dari Arab atau selain Arab. Karena itulah yang disebut asabiyah, fanatisme, yang membawa kepada segala macam keburukan seperti diskriminasi, kezaliman, takabur, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Untuk itu kami menolaknya dengan tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Sebuah ajaran diterima tak lain adalah karena ia itu benar atau hak, dan ditolak karena ia sesat atau batil. Dan untuk membuktikan benar atau sesatnya suatu ajaran, tak lain ialah dengan argumentasi, dalil atau hujjah, baik akli, logis, ya, maupun nakli, yaitu tekstual. Nah, itu kan. Singkatnya, saudara sekalian, berikut ini akan kita lihat pula betapa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki kedekatan yang sedemikian besar kepada Persia. Kita lihat siapakah para imam Ahlus Sunnah. Sejumlah buku sumber yang terpercaya di kalangan Ahlus Sunnah mengatakan bahwa 3 dari 4 imam mazhab mereka adalah keturunan Persia, dan hanya 1 dari mereka yang diyakini berdarah Arab. Ya. Yang pertama adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuti, yang merupakan bekas budak Bani Taimullah, dilahirkan di Kufah, Irak. Yang kedua ialah Malik bin Anas bin Malik, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, penulis Al-Isti'ab dalam kitabnya berjudul Al-Intiqaq, dan Al-Waqidi Muhammad bin Ishaq, demikian pula Suyuti dalam Tazyinul Mamalik, bahwa dia itu Mamalik, ya, bekas budak Bani Taim dan bukan berdarah Arab. Yang ketiga adalah Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi', bekas budak Abu Lahab. Kakek Syafi'i ini pernah meminta kepada Khalifah Umar bin Khattab agar dicatat sebagai bekas budak Quraisy, tapi ditolak. Kemudian ia meminta kepada Uthman
dan khalifah ini mengabulkannya, sehingga kemudian mereka dinyatakan sebagai Maula Quraisy. Hal ini disebutkan oleh Ar-Razi dalam kitabnya Manaqib Syafi'i, juga Abu Zuhrah dalam kitabnya yang terkenal Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah Ahmad bin Hanbal. Dia inilah satu-satunya yang diyakini sebagai berdarah Arab, keturunan Bakr bin Wa'il gitu. Tentu saja ada yang meyakini bahwa 3 imam madhab Ahlussunnah itu juga berdarah Arab, ya. Akan tetapi sumber-sumber yang dijadikan argumentasi untuk itu sedemikian lemah sehingga semua orang dapat menilai dengan mudah apakah semua itu dapat dipercaya atau tidak. Sumber-sumber yang menyebutkan sejarah hidup para penulis kitab-kitab sahih mengatakan bahwa 1. Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, penulis kitab sahih terkenal, adalah Ajam, ya, bukan Arab. Yang kedua, Turmudzi bin Isa bin Surrah Ad-Dharir, murid Bukhari, juga bukan Arab. Muhammad bin Yazid bin Majah, Maula Rabi'ah, dia seorang Ajam, bukan Arab. Ahmad bin Ali bin Shu'aib An-Nasai dari kota Nasa di Khurasan adalah orang Ajam, bukan Arab. Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq As-Sajistani nisbah kepada kota, ya, sebuah kota di dekat kota Herat. Dia ini dinisbahkan juga ke Azd. Tanpa dijelaskan apakah penisbahan tersebut berdasarkan kelahiran di kota tersebut atau karena hal lain. Yang jelas kota Azd ini pun bukan di Arab gitu. Sebagian besar perawi hadis, fuqaha dan mufassirin dari kalangan Ahlussunnah adalah orang-orang keturunan Persia. Di antara mereka itu adalah Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair. Mujahid dan Ikrimah ini termasuk orang kepercayaan Bukhari dan Syafi'i. Mereka menyatakan kepercayaan kepadanya dan mengambil semua riwayat-riwayatnya. Demikian pula Al-Laits bin Sa'ad, murid Yazid bin Habib, yang dianggap sebagai pendiri madrasah ilmiah diniyah di Mesir. Sementara Syafi'i mengatakan bahwa Al-Laits ini lebih faqih daripada Malik. Hanya saja murid-muridnya tidak mempropagandakannya. Al-Laits ini adalah orang Iran, Persia, dari kota Isfahan. Di antara mereka adalah Rabi'ah Ar-Ra', guru Imam Malik. Dia ini adalah anak Abdurrahman bin Farukh dari penduduk Persia. Demikian pula Tawus bin Kisan Al-Farisi. Biografinya ditulis oleh Syirazi dalam Tabaqat Al-Fuqaha. Di antara mereka adalah Al-Baihaqi, penulis Sunan, yang dikatakan bahwa Syafi'i memiliki keutamaan terhadap setiap orang kecuali terhadap Al-Baihaqi. Demikian pula Makhul bin Abdullah, Maula Bani Laits, dan Muhammad bin Sirin, Maula Anas bin Malik, dan Hasan Al-Basri, yang dikatakan bahwa ia adalah orang yang paling mirip dengan Umar bin Khattab, sebagaimana dikatakan oleh Syirazi dalam tabaqatnya. Demikian pula Al-Hakim, penulis Al-Mustadrak, dan Abdul Aziz Al-Majishun Al-Isfahani, Maula Bani Tamim, dan Asim bin Ali bin Asim, Maula Bani Taim, yang termasuk salah seorang guru Bukhari. Abdul Haq bin Saifuddin Ad-Dahlawi, penulis sebuah buku tentang pengantar ilmu mustalah hadis. Abdul Hakim Al-Gandahari, pengomentar kitab Bukhari di catatan pinggirnya. Abdul Hamid Al-Khusrusyahi, penulis kitab Al-Ikhtisar Al-Madhab, Ikhtisar Al-Madhab fil Fiqh Syafi'i. Demikian pula Abdurrahman Rahim, Maula Bani Umayyah dan Muhaddits Syam berdasarkan madhab Al-Auza'i. Abdurrahman Al-Adud Al-Iji, penulis kitab Al-Mawaqif. Abdurrahman Al-Jami'i, penulis Khususul Hikam. Abdurrahman Al-Kirmani, pemimpin para penganut madhab Abu Hanifah di Khurasan dan penulis kitab Syarh Tajrid. Syekh Zadeh, penulis kitab Majma'ul Anhar. Ahmad bin Amir
Al-Muruzi, penulis kitab Mukhtasar Al-Muzni, Sahal bin Muhammad Al-Sajistani, penulis kitab I'rabul Quran, Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi yang dianggap setingkat dengan Bukhari, Abu Ishaq Ash-Shirazi, penulis kitab At-Tasbih. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau saya sebutkan ini semua, maka akan penuhlah ya acara kita ini ya dengan nama-nama mereka itu. Ringkasnya saudara sekalian, sebagian kalangan dari Ahlussunnah yang menuduh Syiah, mazhab Syiah dan ajarannya berasal atau banyak terpengaruh dari bangsa Persia dan kebudayaan Persia, itu jelas salah, keliru ya. Justru kalau kita lihat nih bahwa para tokoh ulama ya mazhab Ahlussunnah, justru mereka itulah yang banyak sekali dari kalangan Persia gitu ya. Mereka itu keturunan Persia, Ajam, non Arab lah gitu. Jadi itulah kenyataan yang ada ya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sebetulnya tidak mementingkan mau Arab, mau Persia, mau Cina ya, mau orang manapun lah, mau kulit hitam, mau kulit putih, sawo matang, sawo mentah, semua itu tidak penting bagi kami. Yang penting adalah bahwa ajaran itu mesti hak dan itu punya kaidah-kaidah sendiri, punya dalil-dalil dan argumen-argumennya tersendiri, akal, Al-Quran, hadis yang sahih, hadis yang hujjah, ijma' ulama dan sebagainya. Itu yang bisa diterima, bukan dari si fulan atau si fulan itu. Ya, berdasarkan hadis Nabi, mamanya beliau bersabda, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Demikian saya kira sudah jelas. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.